pada sesi-sesi sebelumnya dulu, kita telah membahas bagaimana caranya menentukan perangkat-perangkat yang cocok pada motherboard. Jadi misalnya seseorang mau merakit, kemudian ada motherboardnya, kita harus memasangkan prosesor, kartu grafis, memori, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menentukan perangkat yang cocok? Nah, ini ada 3 sistem chipset yang berbeda-beda caranya. Pada sesi yang lalu kita sudah membahas pada sistem chipset konvensional. Pada sistem chipset konvensional, untuk menentukan memori utama dan kartu grafis yang cocok sangat bergantung pada chip not breed. Selebihnya seperti hard disk, audio, dan lain sebagainya itu tergantung short breed. Nah, kemudian sistem yang kedua pakai IOH. Ini berbeda. Untuk menentukan prosesor yang cocok juga tetap tergantung pada chip IOH. Sedangkan untuk menentukan memori yang cocok tergantung pada prosesornya. Iya, benar. Kalau untuk kartu grafis tergantung pada IOH. Selebihnya tergantung ICH-nya. Iya. Nah, bagaimana dengan sistem yang terbaru sebelum SOC, jadi yang single chipset seperti yang saya pegang ini? Caranya berbeda pula. Jadi berbeda sistem chipset, berbeda cara menentukan perangkat-perangkat yang cocok dengannya. Nah, ini contoh yang single chipset, kita pakai PCH. PCH, iya. Nah, ini untuk menentukan memori yang cocok sangat bergantung pada prosesor. Begitu juga kartu grafisnya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ini ada gambar di sini, ya. Pertama kali kalau kita memiliki motherboardnya, cek dulu chip PCH-nya ini, chipsetnya ini, jenis apa. Ya. Kalau sudah ketahuan jenisnya, barulah kita tentukan prosesor apa yang cocok dipasangkan pada dia. Nah, setelah prosesor ketemu, barulah di sini kita tentukan memorinya apa yang cocok dengan prosesor ini. Dan kartu grafis eksternal apa yang cocok pada CPU-nya itu atau prosesornya. Nah, mengapa seperti itu? Nah, ini rasanya saya nggak usah jelaskan lagi. Bagi mereka yang tidak mengikuti atau belum melihat sistem chipset konvensional dan IOH akan kesulitan mengerti ini. Jadi silahkan melihat pada video-video sebelumnya. Baik, saya berikan contoh. Misalkan saja, chip PCH ini ternyata setelah kita cek, dia jenis Z690. Dari sinilah kita tentukan prosesor apa yang cocok pada dia. Ternyata prosesor yang cocok adalah Core i generasi ke-12 dan ke-13, termasuk nanti yang ke-14. Nah, misalkan saya memilih yang generasi ke-12, yaitu yang dikenal dengan Alder Lake, ya. Nah, di situ Alder Lake itu ada Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Saya pilih yang Core i9. Karena Z ini adalah untuk chipset kelas atas, ya, high end. Nanti kita akan berbicara sendiri mengapa dia itu kelas atas, ya. Maka saya ambil di sini Core i9. Taruhlah Core i9 yang saya gunakan adalah Core i9 12900KF. Ini adalah prosesor kelas high end. Setelah saya tentukan prosesornya ini, baru saya lihat di daftar. Prosesor ini cocoknya dia menggunakan memori apa. Setelah kami cek di situ, memori yang cocok, jadi kalau ada sebuah motherboard di sini, ya, itu kadang-kadang memorinya sini ini untuk yang kelas ini, Alder Lake ini, ada yang dipasang DDR4, ada yang 5. Ya. Kalau seandainya di situ DDR4 yang dipasang, maka cocoknya DDR4 maksimum 3200 MHz, ini busnya.
Kalau DDR5 yang cocok adalah maksimumnya adalah 4800 mHz. Ketahuan sudah, tinggal di sini tuh yang dipasang itu DIMM-nya, slot DIMM-nya itu untuk DDR berapa. Kalau 5, inilah maksimalnya, kalau DDR4 ini maksimumnya. Nah, kemudian grafisnya yang cocok dengan prosesor ini adalah grafis PCIe 16 kali versi 5. Itu yang paling tinggi. Nah, patut kami jelaskan di sini ya, sebelum merangkak ke sana, Core i itu ada berbagai jenis, berbagai macam, berbeda dengan prosesor-prosesor sebelumnya. Ini yang saya gambarkan di sini. Jadi ini Core i yang pertama kali keluar itu disebut generasi 1. Generasi 1 itu bernama Nehalem dan Westmere. Jadi pertama kali Nehalem, kemudian dikembangkan menjadi Nehalem C yang akhirnya bernama Westmere. Nehalem ini keluar pertama kali tahun 2008. Sedangkan Westmere-nya adalah 2010. Kalau Nehalem inilah yang pakai sistem chipset IOH. Oh, iya. Sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Sedangkan Westmere ini sudah pakai PCH. Ya. Lah, seterusnya ke sini nih pakai PCH. Ya. Ini untuk prosesor desktop ya. Nanti ya, untuk laptop beda, ada sedikit beda di situ. Nah, generasi kedua itu disebut Sandy Bridge. Dia keluar 2011. Generasi ketiga eVibrid keluar 2012 dan begitu seterusnya sampai yang terakhir yang kami catat di sini adalah Raptor Lake Refresh itu tahun 2023. Ya, jadi ini yang kami catat. Yang terakhir tahun 2004 itu masih ini untuk kelas desktop. Patut dicatat generasi 1, 2, 3 dan seterusnya dengan nama-nama ini, sebetulnya nama-nama ini adalah nama mikroarsitekturnya. Ya, mikroarsitektur itu apa? Nanti saat kita membahas tentang prosesor, saya jelaskan apa itu mikroarsitektur atau arsitektur mikro. Nah, setiap prosesor ini hanya cocok dengan chipset-chipset tertentu saja. Ya. Jadi chipset untuk apa PCH, yaitu yang semacam ini semua pakai PCH ini, ya. Yang chipset semacam ini banyak sekali jenisnya ya. Jadi nanti ada H61, kemudian H810 ya, 810 ya. Kemudian ada lagi misalnya B75, ada Q85. Apa artinya itu? Kebetulan di sini adalah Z690. Itu semua ada artinya. Itu kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi Z690 ini ternyata cocoknya itu pada ini nih. Ini dan ini. 3 ini. Kebetulan ini saya pakai yang terendah aja, yaitu yang maksudnya mikroarsitektur yang lebih awal ya. Yaitu yang tahun 2002 itu. Jadi Alder Lake ini. Ini dia. Ceritanya seperti tadi. Lantas, ini kan sudah ketemu. Memori yang cocok ini, kemudian grafik yang cocok ini. Ya. Nah, sedangkan yang lainnya, misalnya hard disk yang cocok SATA berapa, kemudian perangkat USB yang cocok itu USB berapa, itu semuanya tergantung pada PCH-nya. Nah, untuk mengetahui PCH ini PCH apa, cara membacanya juga sudah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Yaitu yang dikatakan orang-orang yang kuno itu, ya model-model kuno. Nah, ternyata kita setelah mempelajari yang kuno itu menjadi tahu yang di sini bagaimana cara membaca hubungannya gitu. Seandainya kita tidak tahu ini, susah kita memahami ini. Jadi para pemirsa mungkin akan bingung melihat ini. Itu sebabnya lihatlah yang dikatakan kuno itu. Nah, lihat dulu jenis PCH-nya. Saya ulang di sini, untuk PCH ini dapat dilihat dengan beberapa cara. Pertama, kita melihat di motherboardnya seringkali ada tulisan, ya, atau di
kotaknya. Contoh ini, kotaknya nih ada tulisan H61, berarti dia chipsetnya adalah H61. Iya. Ini ada tulisannya, nah yang ini H110. Iya. Ya berarti dia adalah chipsetnya H110. Iya. Nah kadang-kadang itu juga tertulis di motherboardnya ini. Ada kode H61, B75, G85 itu ada di sini. Silakan dicari aja. Ya. Kemudian cara yang berikutnya, kalau nggak tertulis di sini atau di sini di buku panduannya. Buku panduan. Kalau itu masih belum juga ada, lihat aja nomor seri motherboard itu, lihat aja di internet, ketemu dah. Ya. Jadi ada banyak cara sudah kita bahas pada tempo yang lalu. Nah, disinilah kesimpulannya, sistem chipset yang berbeda, maka dalam cara perakitannya untuk menentukan perangkat yang cocok juga berbeda. Otomatis nanti cara penanganan troubleshootingnya juga berbeda. Itulah sebabnya kita perlu membahas dari yang awal dulu sebagai dasar untuk mengetahui yang terbaru. Nah, nanti ada kan sistem SoC, sistem on chip. Oh, sistem on chip ya. Ya, yang chipsetnya itu sudah dimasukkan di prosesor semua. Ya. Bagaimana mekanisme aliran data, bagaimana menentukan perangkat yang cocok, itu nanti ada sendiri. Nah, ini sekilas bahasan bagaimana cara menentukan perangkat yang cocok atau kompatibilitasnya dengan perangkat yang lain. Ya. Jadi ingat, ini tadi kita mulai dari motherboardnya dulu. Ya. Baru cari chipsetnya, kemudian seperti tadi. Ya. Itu juga bisa nanti kita tidak seperti itu, yaitu menentukan prosesornya dulu. Biasanya orang kan kayak begini, saya maunya Core i9 kan begitu. Ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan motherboard mana yang cocok dan semuanya. Ya. Nah, itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Ada yang. Oke.